Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Zuliarti dengan NIM 2119222 akan membacakan makalah kami dari kelompok 10 yaitu Perkembangan Madrasah di Indonesia. A. Madrasah pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Setidaknya terdapat dua usaha pokok yang muncul dalam perkembangan madrasah di awal kemerdekaan atau Orde Lama. Yang pertama yaitu didirikannya pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN. Hal ini dianggap spektakuler karena berdirinya kedua lembaga pendidikan Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madrasah karena pertama, pendidikan ini akan mencetak tenaga-tenaga profesional dalam perkembangan agama Islam. Yang kedua yaitu pendidikan guru agama akan mencetak calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Yang kedua, terciptanya variasi kurikulum antar berbagai organisasi sosial keagamaan. Kurikulum merupakan intensitas intern dalam sebuah institusi madrasah dalam berkembangnya, bahwa mengingat kondisi kepolitikan bangsa yang telah mengalami pengaturan sistem pendidikan madrasah lebih dititik beratkan kepada penyerahan otomatis sepenuhnya kepada Departemen Agama. Akibatnya dalam upaya pengembangan madrasah pada umumnya, variasi kurikulum antara berbagai organisasi sosial keagamaan tidak dapat terelakkan. Walaupun belakangan muncul ide-ide untuk penyeragaman kurikulum di semua level pendidikan madrasah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Kepada Rani kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu madrasah sebelum Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, madrasah sebelum Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, madrasah dikuatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989 nomor 2 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa jenis pendidikan yang termasuk kepada jalur pendidikan sekolah diantaranya pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan luar biasa, dan pendidikan kedinasan. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989 ini, madrasah mempunyai peranan penting, yaitu peserta didik harus menguasai pengetahuan umum, terkhususnya kepada pengetahuan agama. Nah, kurikulum di madrasah itu pun harus menyertakan kepada pengetahuan umum, serta madrasah tersebut merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dengan Sisdiknas. Nah, meskipun begitu, penyelenggaraan tetap berada di bawah naungan Departemen Agama. Nah, madrasah yang menjadi bagian dari Sisdiknas adalah madrasah yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama saja. Nah, pengintegrasian madrasah ke dalam Sisdiknas secara operasional diatur dalam PP nomor 28 tahun 1990. Nah, begitu banyak peraturan yang terdapat pada madrasah sehingga mendapatkan madrasah yang sesungguhnya. Nah, meskipun banyak peraturan yang diterapkan, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pendidikan madrasah dengan pendidikan umum, yang artinya madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas. Nah, selanjutnya poin C, yaitu madrasah sesudah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini, madrasah semakin kuat secara strategis maupun
sejajar dengan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, tidak hanya itu, karena madrasah termasuk kepada jenis pendidikan yang khas, yaitu madrasah memiliki nilai tambah, yaitu adanya penekanan terhadap pendidikan keagamaan. Nah, eh, dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan madrasah masuk ke dalam kategori pendidikan keagamaan yang melalui jalur formal, seperti yang diuraikan pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, yaitu Sisdiknas, bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah ataupun kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan fungsi madrasah, berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, yang menjadi ahli ilmu agama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.